Ini laptop Lenovo yang tadi ya bro, yang justru saya jadinya memperbaiki yang ini bro, yang bukan yang ini ya, karena apa, mainboardnya ini sampai terkelupas bro. Jadi saya akhirnya memperbaiki yang awalnya looping tadi. Nah yang looping itu 19 voltnya sudah saya perbaiki. Ternyata ada part yang short di kapasitor ya bro, kapasitor 19 volt, dan ada di soket baterai ini juga ngeground ini bro. Nah tapi PL nya saya lepas. Mana tadi PL nya, ini PL nya saya lepas, jadi sementara nggak usah pakai baterai dulu atau nggak usah pakai PR dulu ya bro. Nah ini saya switch sudah ini ya bro, sudah bisa ya bro, sudah mau menyala, ampernya juga sudah naik, tapi ada kendala lagi nih bro. Wah, coba kita nyalakan dulu bro, kita nyalakan, lalu kita switch di sini, kita switch di sini ya bro, langsung aja kita switch, ceplat. Nah udah switch ya bro. Nah tapi di sini ampernya stuck sampai 26 aja ya bro, 0,26. Nah ini menandakan bahwasanya dia nggak ada display, dia no display bro ini bro. Nah ranahnya udah no display. Terus apa yang kita lakukan, apa yang kita cek gitu kan, kalau no display itu ya sudah naik ke, coba kita cek nanti dari PLT resume reset punyanya EC. Tapi di sini tadi saya sudah cek di punyanya RAM ya, mestinya RAM ini dia menghasilkan berapa ini, kalau saya lihat di board view-nya itu dia 1 vs ya. Di sini dia mestinya 1 vs ya, ini bro 1 vs, kelihatan nggak itu 1 vs. Nah 1 vs apa ini, kemungkinan linear ya. Kalau linear saya aduh mati lagi, sebentar saya on kan lagi. Ini kalau dia linear, saya cek menggunakan AVO atau multi, dia nggak muncul bro. Coba kita cek di sini. Nah ini dia nggak ada bro, kelihatan nggak ini di sini ya. Nah dia nggak ada ya bro, malah mati. Nih saya cek di sini bro, di sini dia nggak muncul, punya RAM PL RAM. Ini mestinya 1 volt atau mungkin dia PWM, jadi nggak muncul. Coba kita menggunakan ini ya bro, menggunakan apa namanya, oscilloscope. Nah ini otomatis kalau dia nggak tampil atau no display, prosesor sama VGA nggak bakal panas bro. Nah, dia mungkin belum komunikasi antara RAM, prosesor ya. Mana kabel tadi? Kabel oscilloscope. Oke, kita coba cek menggunakan oscilloscope ya bro. Apakah dia di RAM PL RAM-nya mengeluarkan tegangan? Kita auto aja bro. Kita auto, lalu kita taruh sini. Cek. Kita cek ada nggak dia, dan mute nadinya. Sepertinya nggak ada ya bro. Kita tunggu dulu bro. Nggak ada ini bro. Ini nggak ada naik sama sekali nih. Coba kita auto aja. (0,12) nggak keluar bro. Coba kita pindah groundnya dulu. Sini kita cek lagi. Nggak ada ini bro, dia nggak ada tegangan, nggak ada donut nyadi juga. Nggak ada nih ya. Atau coba kita cek clocknya dulu bro, di
Di mana nih clocknya? Clock kita cek di ini ya bro. Mana ya? Tuh mesti dibalik ini. Dia mestinya dekat dengan ini ya. Dekat dengan apa? EC. Coba kita balik dulu bro. Untuk memastikan apakah dia masih bisa nggak itu detek nggak itunya apa namanya oscilloscope-nya. Jadi jangan-jangan oscilloscope-nya rusak. Mana ini? Ini ya. Di PCH-nya anget bro. Di PCH-nya anget ini. Tapi masih wajar sih. Bentar, saya cari clock dulu ya. Kristalnya dulu kita cari. Sini ya. Kalau goyang mati nih bro. Oke, klik auto. Nah, dia ada bro ya. Berarti nggak rusak ini ya oscilloscope-nya. Berarti memang tegangan yang menuju ke RAM itu PWM apa tegangan PWM-nya nggak ada bro, harusnya 1,05 VS. Nah ini kemungkinan cek, nanti kita cek dulu. Kalau misal dia aduh basah, kalau dia masuknya ke no display, apa yang perlu kita lakukan bro ya, kita mestinya itu cek no display itu dari ini dulu ya, dari EC lalu ke PCH lalu ke ini PC, PCH, lalu ke CPU ya. Kita nanti coba cek ke ini ya bro, ke power apa namanya, power kerjanya dari EC ya. Oke gitu aja dulu bro, karena nanti terlalu panjang videonya, ini update terbaru ya. Ya yang penting dia udah nyala dulu. Kalau urusan no display apa nggak tampil, nanti kita bisa cari ya gitu bro. Nanti kita lanjut karena ini udah jam berapa ini, jam 1:13, jadi jam 1:13 tanggal 20 bro. Oke kita lanjutkan besok no displaynya ya bro ya, nggak tampil.